Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Ayu Dwi Setianing Tias, pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan turunan fungsi yang kedua. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai penggunaan turunan fungsi yang pertama, di mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang persamaan garis singgung, lalu nilai maksimum dan minimum, dan titik stasioner. Nah, pada video kali ini kita akan lebih membahas mengenai penggunaan dari turunan dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke permasalahan pertama, yaitu dalam menyelesaikan masalah kecepatan dan percepatan. Berikut adalah contohnya. Suatu benda berbentuk kubus terbuat dari besi. Benda tersebut dipanaskan hingga memuai. Rusuk benda tersebut bertambah panjang dengan laju 0,5 mm per detik. Tentukan laju bertambahnya volume benda pada saat panjang rusuk benda 12 mm. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama kita perhatikan dulu dari soal ini. Ada unsur apa saja yang ada pada soal? Nah, di sini ada rusuk, lalu ada laju pertambahan panjang, laju pertambahan volume. Nah, di sini rusuk saya notasikan sebagai S karena kalau kita membahas tentang bangun ruang, biasanya kan untuk sisi panjang rusuk itu kan kita menotasikannya dengan S kan ya, seperti itu. Jadi rusuk ini kita notasikan sebagai S, lalu volume itu V. Nah ya, ini ada detik, berarti kan satuannya waktu, berarti ada T sebagai waktu. Sebelum menjawabnya, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Pada kalimat ketiga, rusuk benda bertambah panjang dengan laju 0,5 mm per detik. Karena laju itu merupakan turunan, jadi di sini laju, kita lihat ini satuannya, milimeter per detik. Milimeter kan satuannya rusuk, detik satuannya waktu, sehingga ds per dt itu sama dengan 0,5 mm per detik. Selanjutnya, untuk mencari laju bertambahnya volume, kita perlu menuliskan volume dari bangun ini dulu. Volumenya kan kalau kubus S pangkat 3. Sehingga ketika V diturunkan terhadap S, dV per ds itu kan menjadi 3S kuadrat. Kenapa kita membutuhkan dV per ds? Karena yang ditanyakan kan laju pertambahan volume pada saat panjang rusuk benda 12 mm per detik. Laju itu kan berarti nanti ada per T-nya, ini kan. Tadi laju pertambahan panjang ds per dt, berarti kalau laju pertambahan volume itu kan dv per dt. Nah, di sini dv per dt itu diperoleh dari dv per ds dikali ds per dt. Inilah tadi kenapa kita membutuhkan rumus volume untuk diturunkan. Karena dV per dt itu rumusnya adalah dV per ds kali ds per dt. Selanjutnya ini kita substitusikan, tadi dV per ds itu 3S kuadrat, lalu ds per dt 0,5. Dan hasil perkaliannya adalah 1,5S kuadrat. Karena yang ditanyakan pada saat rusuk benda 12 mm, maka di sini S-nya disubstitusikan 12 kuadrat. Sehingga diperoleh hasil 216. Jadi laju bertambahnya volume benda adalah 216 mm pangkat 3 per detik. Ingat, karena laju bertambahnya volume, maka ini satuannya adalah satuan volume, mm pangkat 3. Nanti kalau kita menemukan soal laju bertambahnya luas, maka satuannya apa? Iya, pangkat 2. Oke, sekarang contoh kedua. Air dalam gelas dituangkan di atas meja secara pelan-pelan.
aliran air menyebar membentuk lingkaran. Jari-jari lingkaran air bertambah dengan kecepatan 0,02 mm per detik. Tentukan laju perubahan luas lingkaran air pada saat jari-jari 3 mm. Nah, ini kan hampir sama dengan soal sebelumnya. Di mana pada soal ini unsur apa saja yang ada? Nah, pertama jari-jari. Jari-jari dinotasikan dengan huruf R. Lalu laju ini jari-jari air bertambah dengan kecepatan, berarti ini sama seperti lajunya ya tadi, milimeter per detik, berarti jari-jari dr per dt kan. Kemudian, nah karena yang ditanya laju perubahan luas, berarti kita perlu mengetahui luas lingkaran. Untuk selanjutnya diturunkan, karena kita nanti akan mencari laju perubahan luas, berarti dl per dt. Tadi kan laju perubahan volume dv per dt. Nah ini untuk yang diketahui, kita tulis dulu luas lingkaran kan pi r kuadrat. Sehingga dl per dr, L diturunkan terhadap R, itu adalah 2πr. Di sini pi kita anggap sebagai konstanta, sehingga yang diturunkan hanya r kuadrat. Jadi kan 2πr. Lalu, jari-jari lingkaran air bertambah dengan kecepatan 0,02 mm per detik. Jari-jari lingkaran berarti lajunya kan, dr per dt. Pertanyaannya laju perubahan luas, maka dl per dt. Sehingga di sini rumusnya apa? dl per dt. Kalau kalian mengamati pola pada contoh soal yang pertama, ya dl per dt sama dengan dl per dr kali dr per dt, seperti ini. Sehingga kita setelah disubstitusikan dl per dr kan 2πr, lalu dr per dt kan 0,02, menghasilkan nilai 0,04 πr. Karena yang ditanyakan adalah pada saat jari-jari 3 mm, maka R-nya kita substitusikan 3. Hasil akhirnya adalah 0,12 pi. Jadi, laju perubahan luas lingkaran air adalah 0,12 pi mm persegi per detik. Jadi, di sini untuk rumus dl per dr-nya tergantung dari bentuk pada soal. Kalau lingkaran berarti kita menggunakan rumus luas lingkaran. Kalau berbentuk persegi ya pakai rumus luas persegi dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu membahas mengenai volume tinggi atau luas maksimum. Nah, ini contohnya. Galih akan membuat kotak menggunakan selembar kertas tebal. Nah, ini skemanya. Jadi ini ada selembar kertas tebal berukuran 70 cm. Ini persegi ya. Nah, kemudian di pojok-pojoknya ini ada persegi kecil-kecil, di mana keempat persegi ini ukurannya sama dengan sisinya itu X. Panjang sisinya adalah X cm. Nah, kemudian jika ini dipotong, nih pojok-pojoknya dipotong, maka akan terbentuk suatu balok tanpa tutup. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapakah ukuran sisi persegi yang dipotong ini, berapa ukuran X ini, agar volume kotak ini diperoleh volume maksimum. Nah, ini merupakan penerapan dari video sebelumnya. Kita kan pada video sebelumnya sudah membahas mengenai nilai maksimum dan minimum. Nah, nanti akan kita terapkan pada soal ini. Langkah pertama, kita tulis apa yang diketahui. Jadi misalkan di sini X adalah panjang sisi persegi yang diarsir atau yang akan dipotong. Nah, jika ini panjangnya X, maka segini ini panjangnya kan 70 min 2X. Karena ini X, ini X, berarti kan 70 min 2X.
Begitu juga yang ini kan. Nah, nanti yang sebagai tinggi balok, ini kan tingginya kalau kita lipat, maka tinggi balok kan yang ini. Itu kan sebesar X. Nah, karena ditanyakan volume kotak yang diperoleh maksimum, nih, ukuran sisi persegi yang dipotong X agar volume kotak maksimum, maka kita menggunakan rumus volume, karena ditanyakan volume maksimum. Nah, volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Kita substitusikan tadi apa yang diketahui, lalu kita operasikan, menghasilkan nilai, ini saya taruh depan ya, 4x pangkat 3 min 280x plus 4900x. Nah, karena yang ditanyakan adalah volume maksimum, gimana kemarin untuk mencari nilai maksimum? Ya, kita untuk mencari V maksimum itu adalah pada saat V aksennya sama dengan 0. Nah, berarti langkah pertama ini kita turunkan dulu. 12x kuadrat min 560x plus 4900. Sehingga 12x kuadrat min 560x plus 4900 sama dengan 0. Lalu ini kita sederhanakan dengan cara dibagi 4. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk mencari X, kita bisa memfaktorkannya. Sehingga di sini diperoleh X sama dengan 35/3 atau X sama dengan 35. Nah, dari dua nilai X ini kita substitusikan ke panjang dan lebar mana yang memenuhi sebelum kita menentukan hasil akhirnya. Nah, untuk X sama dengan 35, jika disubstitusikan ke rumus panjang, tadi kan 70 min 2X ya. Kita substitusikan ternyata hasilnya 0. Nah, mungkin nggak ini panjang sisinya itu 0? Tidak mungkin kan, jadi 0 itu tidak memenuhi, sehingga untuk X sama dengan 35 itu salah. Lalu bagaimana dengan X sama dengan 35/3? Ketika disubstitusikan, menghasilkan panjangnya itu 140/3. Nah, karena ini nilai yang mungkin, maka volume kotak akan maksimum jika sisi persegi yang dipotong adalah 140/3. Ya, ini ada salah penulisan, seharusnya 140/3. Maaf. Karena yang ditanyakan adalah X, berarti di sini hasil akhirnya adalah X-nya, bukan panjangnya. Jadi volume kotak akan maksimum jika X persegi yang dipotong adalah 35/3 cm. Oke, soal berikutnya. Dina mempunyai tali sepanjang 12 meter. Tali tersebut akan diletakkan sebagai batas area persegi panjang. Dina ingin area tersebut seluas mungkin. Berapakah luas maksimum persegi panjang yang dapat dibuat Dina? Nah, langkah pertama, kita misalkan dulu P itu panjang persegi panjang, L itu lebar persegi panjang. Nah, karena yang diketahui adalah tali sepanjang 12 meter, berarti ini nanti kan sebagai kelilingnya. Keliling kan sama dengan panjang tali ya. Jadi keliling persegi panjang itu sama dengan panjang talinya 12. Yang ditanya luas maksimum, berarti kita perlu luas. Nah, sebelum kita membahas luas, kita gunakan apa yang diketahui terlebih dahulu. Kan yang diketahui kelilingnya 12. Keliling persegi panjang kan 2 kali P plus L. Nah, kita substitusikan 12 sama dengan 2 kali P plus L. Lalu kita sederhanakan masing-masing ruas dibagi 2, sehingga diperoleh 6 sama dengan P plus L. Agar nanti diperoleh persamaan dengan satu variabel, maka ini kita jadikan P sama dengan atau L sama dengan. Di sini saya menjadikan L sama dengan, berarti L sama dengan 6 min P. Lalu karena yang ditanyakan adalah luas maksimum, berarti kita butuh luas persegi panjang, di mana luas sama dengan panjang kali lebar. Maka P kali L-nya kan tadi 6 min P. P kali 6 min P. Lalu kita kalikan menghasilkan 6P min P kuadrat.
Nah, agar mencapai maksimum sama seperti tadi, berarti L diturunkan nanti nilainya sama dengan 0. L aksen sama dengan 6 min 2P, sehingga diperoleh P sama dengan 3. Nah, karena sudah diperoleh P-nya 3, sekarang kita cari L-nya dengan disubstitusi ke sini. L-nya diperoleh 3 juga, sehingga luas maksimumnya adalah 3 kali 3 atau sama dengan 9 meter persegi. Nah, untuk soal yang ketiga. Suatu bola dilambungkan ke atas. Ketinggian bola pada saat T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 30T min 5T kuadrat. Dengan T dalam detik dan H dalam meter. Berapakah ketinggian maksimum bola? Nah, rumus ketinggian itu kan HT. Maka agar memperoleh nilai maksimum sama seperti tadi, kita turunkan lalu nilainya nanti sama dengan 0. H aksen T 30 min 10T. Lalu kita sama dengan 0, diperoleh T sama dengan 3. Nah, karena T-nya yang ditanya adalah ketinggian bola maksimum, maka T3 ini kita substitusikan ke fungsi semula. Jadi H3 sama dengan 30 kali 3 dikurangi 5 kali 3 kuadrat. Diperoleh nilai 45. Jadi ketinggian bola maksimum adalah 45 meter. Nah, lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai keuntungan maksimum. Nah, ini contoh yang pertama. Suatu pabrik sandal memproduksi X pasang sandal setiap jam. Dengan biaya produksi dirumuskan sebagai 2X min 60 plus 600 per X ribu rupiah. Jadi ini dalam ribuan. Setiap pasangnya, jadi ini biaya produksi untuk setiap pasang. Berapakah biaya produksi total minimum per jam? Nah, yang diketahui apa? Biaya produksinya ini kan BX, saya notasikan sebagai BX. BX 2X min 60 plus 600 per X. Untuk setiap pasang. Yang ditanya kan produksi total. Maka untuk menjawabnya, karena biaya per pasangnya ini BX, maka biaya totalnya kan kita perlu mengalihkan biaya produksi per pasang dikalikan banyaknya pasang yang akan diproduksi. Di sini kan dia memproduksi X pasang. Berarti sebanyak X dikali biayanya berapa ini. Nah, X kali 2X min 60 plus 600 per X. Lalu hasilnya adalah 2X kuadrat min 60X plus 600. Ribu, karena ini dalam ribuan. Yang ditanya adalah biaya produksi minimum yang terjadi pada saat. Nah, sama seperti tadi mencari maksimum, maka ini kita turunkan lalu sama dengan 0. T aksen X sama dengan 0, maka 4X min 60 sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 15. Yang ditanya kan berapa biaya produksi total, maka 15 ini kita substitusikan kemana? Iya, ke TX, jangan sampai salah ke BX ya. Kita substitusikan ke TX, berarti T15 sama dengan 2 kali 15 kuadrat dikurangi 60 kali 15 ditambah 600. Nah, lalu ini ribu saya jadikan kali 1000. Nah, sehingga diperoleh hasilnya adalah 150.000 rupiah. Jadi produksi total minimum per jamnya adalah 150.000 rupiah. Lalu contoh yang terakhir, suatu industri kerajinan dapat membuat paling banyak 16 unit kerajinan per minggu. Biaya produksi yang diperlukan untuk membuat X unit kerajinan adalah X pangkat 3 plus 21X kuadrat min 480X plus 2.000 rupiah. Hasil penjualan X unit kerajinan tersebut adalah 3X pangkat 3 min 60X kuadrat plus 600X plus 3.000 rupiah.
industri tersebut akan memperoleh keuntungan maksimum per minggu jika membuat kerajinan sebanyak berapa. Nah, kita perlu hati-hati jika pada video sebelumnya itu kan dikatakan biaya produksi satu pasang. Nah, sedangkan di sini biaya produksi yang diperlukan untuk membuat X unit kerajinan, berarti biaya produksi total ini sudahan, tidak perlu kita kalikan X. Itu adalah fungsinya ini. Jadi, di sini saya misalkan biaya produksi itu sebagai Fx. Fx-nya ini, ini saya kurang ya, harusnya ada Rp1.000. Kemudian fungsi hasil penjualannya itu Gx. Rp1.000 juga. Nah, karena yang ditanya adalah keuntungan. Keuntungan kan hasil penjualan dikurangi biaya produksi. Berarti untuk mencari fungsi keuntungan atau Kx, itu kita perlu mengurangkan Gx dengan Fx seperti ini. Lalu ini kita kurangkan sama ini Rp1.000 ya. Nah, berarti ini fungsi dari keuntungannya. Yang ditanya banyaknya kerajinan yang dibuat per minggu agar keuntungannya maksimum. Nah, maka sama seperti sebelumnya, kalau mau mencari keuntungan maksimum atau minimum, berarti kita harus menurunkannya terlebih dahulu seperti ini. Lalu disama dengankan 0. Langkah ini ke sini, masing-masing ruas kita bagi 6. Lalu untuk mencari nilai X-nya kita faktorkan seperti ini. Sehingga diperoleh X sama dengan 12 atau X sama dengan 15. Nah, untuk menentukan manakah yang mencapai keuntungan maksimum, kita perlu bantuan diagram atau garis bilangan seperti ini. 12 dan 15. Kita substitusikan bilangan di sebelah kirinya 12. Misalkan 0, hasilnya adalah positif. Lalu di antara 12 dan 15, misalkan kita ambil 14, hasilnya negatif. Lalu di sebelah kanan, misalkan 16, kita substitusikan, menghasilkan nilai positif. Ingat, pada uji turunan kedua, kalau misalkan ini A-nya 12, lalu kita ambil X sebelah kirinya A, hasilnya positif, dan sebelah kanannya A, hasilnya negatif, maka dia akan membentuk nilai maksimum seperti ini. Begitu juga jika ketika A-nya 15, kita ambil X sebelah kirinya menghasilkan negatif, dan X sebelah kanan menghasilkan positif, maka akan diperoleh nilai minimum. Sehingga di sini keuntungan maksimumnya adalah ketika X-nya adalah 12. Jadi, industri tersebut memperoleh keuntungan maksimum per minggu jika membuat kerajinan sebanyak 12 unit. Tapi kan di sini paling banyaknya 16 unit dia bisa membuat. Tapi kenapa justru keuntungan maksimum diperoleh ketika kerajinannya itu sebesar 12 unit? Kita bisa membuktikannya dengan cara mensubstitusikan 16 dan 12 ke fungsi keuntungan. Nah, kita masukkan fungsi 12 ke fungsi keuntungan tadi, karena Rp1.000 berarti perlu kita kali 1000 ya. Nih, diperoleh hasil 5.752.000. Sedangkan ketika K16 diperoleh 5.736.000. Nah, dari sini kan terlihat bahwa ternyata untuk memproduksi sebanyak kemampuannya itu belum tentu menghasilkan keuntungan maksimum seperti itu. Jadi kita perlu mengujinya dengan uji turunan. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian video kita mengenai aplikasi atau penerapan dari turunan fungsi aljabar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa berlatih sesuai dengan apa yang saya berikan di WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.